Bang Andri? Mengapa dalam ajaran agama Islam banyak perbedaan pendapat antara ulama baik maupun Al-Quran, hadis, dan bagaimana kita menentukan bahwa ya hadis ini yang benar dan ulama ini yang benar gitu kita ikuti. Seperti contohnya tadi gimana? Kayak puasa Maryam dan puasanya seperti orang biasa ini kita kan kebanyakan nggak mengikuti gitu, saum gitu ya. Iya. Itu kita bagaimana cara menentukan bahwa puasa ini yang benar begini dan puasa yang benar apa atau yang ini gitu. Iya. Nah, gitu. Ya. Ya, gimana tuh maksudnya Pak Yai? Amal apapun yang benar itu yang sesuai dengan tujuan. Sesuai dengan tujuan. Oh, Oke. iya. Oke. Kan kita perjalanan yang benar, perjalanan yang jelas tujuannya. Itu kan, Iya. misalnya benar tujuannya apa? Kayak saum misalnya. Iya. Tujuannya apa? Takwa kan? Ya, betul. Nah, puasa yang benar apa? Yang membawa orang menuju takwa. Ye. Terus ulama yang benar yang bagaimana? Ya ulama yang membimbing umatnya untuk menjadi orang takwa. Nah, coba dah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ya orang yang beriman ditetapkan kamu dituliskan oleh kamu untuk siam seperti siamnya orang-orang sebelum kamu. Tujuannya takwa. Ketika orang melakukan itu kan menjalani. Ye. Berjalan itu ada tujuan nggak? Ya. Nah, orang beriman suruh menjalani siam. Tujuannya siam kemana? Takwa. Takwa, yaitu yang benar. Ya. Asal kamu jadi orang takwa dengan puasa ini, puasamu benar. Kalau ulama itu membimbing kamu mengajari puasa, kemudian membentuk kamu jadi takwa, itu ulama yang benar. Ya. Nah, ngajak macam-macam, berarti tidak benar. Enggak benar. Nah, untuk menjadi takwa ini kan tidak semudah yang diwasiatkan khotib. Tiap Jumat ya. Aku tuh Jumat. Ye. Bagaimana mensinergikan amanu dengan tatakun ini? Iya. Amanu ya yuradina amanu dan lakum tatakun ini. Gitu loh. Ada awal, ada akhir gitu ya. Ada ujung, ada Angka. nyambung. Iya, metu. Nah, gak nyambung enggak. Nah, sementara di saum sendiri kalau kita maaf ya, kita merujuk aja. Iya, Sama-sama merujuk. kita nggak kenal. Heeh. Merujuk input yang kita terima dari pengetahuan, baik itu mendengar maupun membaca. Ye. Mendengar itu kan opini, karena emang faktanya kita nggak tahu. Iya. Kan mendengar itu kita bukan fakta, karena setelah kita dengar kan nggak ada faktanya, hanya mendengar. Mendengar ya. Opini ya. Terus yang kita baca itu sesuatu yang kita lihat berupa tulisan, itu kan juga cuma sudut pandang, belum benar, gitu ya. Tapi minimal bisa jadi input. Ya. Nah, harapannya dengan input yang sudah terkumpul baik mendengar maupun melihat, membaca tadi bisa kita jadikan bahan proses berpikir supaya outputnya jelas. Ya. Ada ending yang benar gitu. Ya, Ending yang baik yang kita yakini dan sudah kita rasakan, sudah kita pastikan benarnya karena saya sudah merasakan sendiri. Ya. Bukan begitu? Ya, Kalau ya. masih katanya kok. Iya. Saya melihat ya baru melihat. Melihat itu dipandang dari sudut pandang mana melihatnya? Dipandang dari sudut pandang genap apa dari sudut pandang ganjil kan gitu. Iya. Nah, kembali kalau kita lihat dari saya pernah membaca yang hubungannya tadi tanyakan puasa yang benar tadi ya. Ya, puasa yang benar itu yang bisa mengumpulkan amanu dan tatakun. Amanu dan tatakun. Dan itu dijamin berkah. Ya kan? Walau anak ahlal qura amanu wa taqwa la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Itu puasa yang penuh berkah. Karena bisa menyambungkan antara amanu dan ittaqau, tatakun. Berkah, makanya Ramadan itu syahrul mubarakah. Karena ada upaya menggabungkan antara amanu dan ittaqau, tatakun. Iya.
Tapi kan tidak semudah itu, ada proses dalam perjalanan. Ada perjalanan mulus, ono mendaki, menurun, nikung, naik, nurun turang bana di jurang gitu ya. Itu banyak. Sehingga di dalam perjalanan itu ada level atau tipe-tipe. Tipe-tipe orang di dalam menjalani, ngelakoni poso itu. Jadi ada level-level orang yang menjalani amalia Puasa. siam. Ya. Ya. Ada katanya level ada siamul awam. Ya. Puasanya orang. Siamnya puasanya orang yang Umum. Awam. Bajakan orang. Apa? Dia ya sebatas meninggalkan makan dan minum dari mulai terbit fajar terbenam matahari sudah. Aku wedhus saya iso. Wedhus. Kambing bisa nggak? Bisa. Kambing nggak bisa. Udah biasa itu. Dan orang-orang yang hidup di negara-negara miskin itu mungkin tiap hari nggak nunggu Ramadan itu. Yang pada nggak makan gitu ya. Iya. Apalagi Ethiopia, Uganda. Enggak Ramadan itu. Cuman gitu aja nggak harus Ramadan dibiarkan. Wong yang nggak Ramadan itu banyak begitu. Iya. Bisa disepakati nggak nih? Iya. Fakta apa fiktif? Fakta, Pak. Nah, udah. Bisa dilihat. Itu dulu ya. Itu awam. Kalau sampai levelnya level awam itu, ya nggak nyampe. Bisa nggak dengan cara itu orang jadi takwa? Nggak bisa. Ngedus saya iso. Ya kan? Yeah. Nah, dibutuhkan ada level berikut. Orang dibimbing lagi kepada level yang lebih lapisan yang atas lagi. Namanya siamul khusus atau khos ya. Ada yang nyebut khos, ada yang khusus. Yang khusus ini kan bukan nggak makan nggak minumnya, tetapi dia sudah bisa menjaga inderanya, matanya, telinganya, mulutnya dari hal-hal yang mengandung perbuatan-perbuatan sia-sia. Lago, rofas, ya, keji, caci maki, gibah, namimah, kadib, berdusta. Gitu. Nah, kalau orang yang khusus itu sudah bisa. Itu. Ya kan? Itulah yang disebut upawasa kalau orang Jawa. Upawasa menjadi puasa, menjadi poso. Nah itu kita nyebut puasa itu. Itu puasa, upawasa. Upawasa ini upaya pendekatan diri antara abdi dan yang maha kuasa. Wasa. Usaha pendekatan diri abdi dengan yang maha kuasa. Wasa. Jadi puasa. Terus jadi poso. Biasa lidah Jawa itu modelnya. Nah, dia sadari tidak masalah nggak makan nggak minumnya sebetulnya. Kalau cuma nggak makan nggak minum itu banyak yang bisa. Anak kecil-kecil itu bisa. Apa makna nggak makan nggak minum? Makan itu kan memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Ya. Minum itu memasukkan air dari luar ke dalam. Bukan, itu hanya pelajaran. Jadi upawasa itu usaha pendekatan diri antara abdi dan yang maha kuasa. Dengan jalan apa? Menekan gejolak hawa nafsu. Hawa nafsu yang paling rendah adalah nafsu perut. Kamu kalau itu aja nggak bisa, buru-buru nafsu yang lain. Nah, nafsu perut itu memasukkan makanan dari luar ke dalam. Memasukkan air kalau minum itu dari luar ke dalam. Jangan cuma itu dong, matamu jaga dari sesuatu yang dari luar ini. Jangan mandang yang neko-neko, pandanganmu yang baik. Tahan nafsumu itu. Kalau cuma itu kuat,
Gua nggak makan, nggak minum, kuat gua. Ini loh kalau orang lihat, itu gua jorokannya lengkap isu-isu. Tentang Iya, Pak. imen, masalah iman dari mana imen ini. Makanya harus bisa menahan ini. Ini namanya upawasa. Upawasa. Kita nggak bisa dekat dengan Tuhan. Iya. Tuhan itu bersih dari gejolak nafsu. Al-Qudus, Al-Qudus. Maha Suci. Iya. Nafsu masih gejolak. Kau terkontaminasi matamu. Iya. Petang mutok luwe, matamu jelalatan gak karuan. Kupengmu. Hati-hati nih yang dari luar ini. Ini pun pada sob. Iya. Ape. Kok iso ngene ya? Semangat ya. Lanjut, Pak, lanjut. Cangkem. Iki lho. Iya. Kayak piye to? Pun paham. Upawasa. Itu baru yang khos itu. Iya. Baru tengah-tengah itu. Bisa dipahami ya? Iya. Nah, yang bisa menggabungkan antara amanu dan itako, lalakum tatakun, itu Lau anak. siamul khawasil khawas atau khususil khusus. Iya. Wah, ini siamnya muhsinin. Muhsinin. Bukan muslimin dan mukminin lagi. Muhsinin kelasnya. Muhsinin itu wes antak budawlah ke anak kataru, Pak Ilham takun taruh, Pak Ino ya roh. Pokoknya apapun saya lakukan, aku selalu melihat engkau. Kalaupun aku nggak mampu melihat engkau dengan indraku, aku yakin engkau melihat aku terus. Jadi udah nggak mikir wetenge, mangan minum nggak mikir, ini nggak mikir, semua pikirannya wis kosong, nggak kemasukan apa-apa. Hatinya semua sudah kosong, nggak kenal kecuali hanya Allah. Yang ada apa? Hasbi Robbi Jalallah. Ya Zal Jalal awal jamal wal kamal. Ya Zal Jalal awal jamal wal kamal. Ya Zal Jalal wal jamal wal kamal. Itu belakangannya Allahumma La tu'adzib. kan la tu'adzib nih binaksi minal amwal. Ya Allah, jangan kau siksa aku karena kekurangan duit. Keren. Terus balikannya apa? Wah firli warhamni, ya kan? Wa aksir ambali. Ya Allah, ampuni ya Allah, saya dosaku ya Allah. Sayangi aku ya Allah, banyakkanlah duitku. Ya, ada jalan awal kamal. Keren nggak? Itu, jadi apa? Cukup. Iya, hasbi Robbi. Hasbi Robbi. Hasbi Robbi. Jalallah. Ma fi qalbi. Dalam hati itu tidak ada siapapun, kosong hatiku, buru-buru pikiran dan perutku, hatiku saja kosong. Wairullah, kecuali Allah. Jadi yang ada cuman Allah. Jangan lu perutnya keroncongan, mules-mules, hatimu kewareken. Begono kalau mau deket sama Tuhan. Iya. Itu baru amanu watakau berkah we. Lah patahna. Hah? Iya lah patahna. Oh iya. Hasilnya hati nih pulusan kasiron mubarukan. Iya. Innaka antal wahhab. Datangkan kepadaku. Iya. Kita tidak perlu nyari duit, duitnya yang datang. Kan berkah. Kan nggak amanu watakau. Iya. Lah kowe amanu watakau Urung. Ingin berkah. Oh, jo niru-niru aku. Loh, kalau mau niru kudu wani. Iya. Nek wani aja wedi. Tapi nek wedi aja wani. Ciloko kowe. Pripun Bapak Andri? Iya, gimana? Masuk. Sepakat nggak? Sepakat nggak ini? Sepakat. Kena udah tuh nyampe tuh ya. Wani ngono. enggak. Iya. Enggak coba. Tapi pengen coba. Pengen enggak? Ragu. Masih. Pengen tapi gak wani, Pak. Ya, Pak. Iya. Itu khusus ya? Khusus. Apa ada yang apa? Berarti puasa itu udah tingkatan. Ya, ada level, ada 3 tingkat. Itu
kalau kita mau mencapai level tersebut, kita yang menjalankan ataukah ada metode pembelajarannya gitu? Apakah kita berani mempelajari sendiri gitu? Ya kalau mempelajari sendiri tuh piye sinaune. Iya sih naune. Sinaune apa? Karena ada yang ngasih petunjuk. Iya. Ada petunjuk jalan. Kita berjalan itu di jalan pasti ada Bogor 40 km. Hati-hati jalan tikungan tajam. Hati-hati sering-sering. Ya, pelan-pelan. Banyak kendaraan proyek keluar masuk. Kalau di jalan ada lah gitu. Iya. Anak dhewe piye? Saman nggak tahu rambu-rambu jalanan. Dilarang parkir malah ngetem. Iya. Jadi ada riado. Iya dong. Saya haji aja di sana ada mursyid. Petunjuk jalan. Iya. Mursyid haji kan. Iya. Anak-anak muda gini ya celananya suwek-suwek lepisnya nganggo anting bareng. Ya, dia yang tahu jalan kok. Iya. Jadi kayak kenek gitu loh, tapi kan karena mobilnya mobil kontrak. Jadi anak muda itu dari petunjuk jalan mau kemana misalnya nunjukin tempat-tempat mana yang itu namanya mursyid. Petunjuk. Ya, membimbing. Karena kalau ditunjukin doang belum tentu bisa baca, ngarape gundul. Tapi kalau dibimbing kan nyampe. Paham Pak Andri? Paham. Nah, ngono mah dibutuhkan mursyid. Wes sanate kudu jelas. Nah, itu kuncinya. Metodenya begitu, Bang. Iya. Bukannya nggak ada. Ada gitu kan. Cuma berani nggak. Kurung. Tadi katanya kategori ulama yang benar. Nah, kalau wasiat mbahnya Pak Tarso, Iya. kowe nek nuntut ilmu, carilah kiai yang istrinya cuma satu tapi anaknya banyak. Tentunya Cak Warto lah. Istri satu tapi anaknya 4. Kan gitu ya dia. Anaknya ngajinya di sini. Itu ya itu Pak Yai. 30 tahun baru Baru kejawab sekarang toh. Apa maksud dibalik itu kok mesti orang yang anaknya banyak terus kawin sekali? Tapi saya sudah menunjukkan dalilnya kan. Ya udah. Saya ketemu. Kok kenapa yang nggak bujangan aja? Malah nggak banyak pikiran tapi kenapa nggak bujangan aja nggak punya nggak bisa gitu. Bujangan Apa aja dibalik nggak itu? Ternyata di atas ada. Nah, saya tambah yakin. Orang sekarang apa Nabi? nggak usah bujangan lah. Masih banyak ya Kak? Ya punya Tapi kenapa istri, itu? punya apa, ngajar misalnya 8 orang apa 6 orang. Ini gurunya lanang, Cuma kalau satu guru yang itu bisa ngasih lirak-liri, anak. apa? Oh iya. Pokoknya bujangan. Ya kan? Oh, iya. Udah punya istri anaknya banyak kan yo sungkan karo anake. Emang ya. Banyak hikmahnya, Pak. Banyak. Ayo, Lagi. Ya, apa Bang Andri? Lu belum puas nih kayaknya nih. Lanjut. Gimana? Mengenai bulan Ramadan. Nanti. Tolong jelaskan apa sih? Tolong secara spesifik khusus. Apa tuh? Bahwa ada apa sih tuh di bulan Ramadan itu? Mengapa di bulan Ramadan itu kayaknya istimewa dengan bulan-bulan biasa? Dia kan bulan penuh ampunan gitu. Seolah-olah bulan biasa Nggak ada gitu. Dan segala amalnya tuh dilipat gandakan gitu. Sebenarnya tuh di dalam Ramadan itu ada apa gitu? Mengapa diistimewakan gitu? Mengapa diistimewakan? Seolah-olah diistimewakan atau memang istimewa? Istimewa. Gitu? Oh gitu. Iya. Itu gimana tuh Pak? Ini pendapat ya, opini. Tapi ya pertanyaan juga gitu. begini. Kenapa seolah-olah Ramadan itu kok dimuliakan ya? Ya. Hari aja dimuliakan kok. Iya. Hari-hari itu jumlahnya ada 7 hari, tapi yang paling mulia hari Jumat kan gitu. Iya. Kenapa hari Jumat? Hari Jumat itu orang-orang kumpul di ke masjid kan jadi hari baik. Gitu. Ya, Nabi ada 25 Nabi, yang istimewa Nabi Muhammad kan gitu ya kan. Iya. Ya bulan juga begitu, bulan ada 12 bulan, yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa Ramadan dimuliakan? Jadi semua itu sama, tergantung kita yang memanfaatkan, itu kan waktu. Bulan itu waktu, bulan itu perjalanan waktu, putaran waktu. Minggu putaran waktu, hari semua sama putaran waktu. Tapi kenapa ada keistimewaan? Di antara perjalanan waktu itu ada peristiwa-peristiwa. Bulan Rejab diistimewakan, ya kan? Sehingga ada hari raya. Kenapa?
diyakini di bulan Rajab itu ada peristiwa penting namanya Isra Mi'raj. Ya. Itu ya, itu. Ya. 1 Muharram katanya ada peristiwa hijrah. Ya. Itu tuh bulan ya. Rabiul Awal ada peristiwa lahirnya Nabi Muhammad. Itu aja sebetulnya Ya, kan ya. karena putaran aja. Nah, Ramadan ada apa? Jelaslah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Qur'an. Nah, di Al-Qur'an itu diturunkan di waktu malam. Malam diturunkannya Al-Qur'an namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jelas. Ayo jelas. Iya kan? Iya, iya. Walaupun namanya kan jelas, jalannya jelas. Makanya kemudian dasar itulah sehingga Ramadan dimuliakan. Kenapa segitu mulianya? Ya tahu sendiri lah. Al-Quran turun itu dikawal malaikat. Di saat malaikat Allah turunkan Al-Quran, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Iya. Untuk apa? Bi'idni rabbihim min kulli amrin. Dengan izin Tuhan suruh menyelesaikan segala urusan umat ini. Sehingga urusannya Al-Quran. Quran itu karisma tertinggi yang berisikan tulisan peristiwa. Jadi Quran itu isinya tulisan peristiwa dari sejak awal kejadian manusia sampai nanti terakhir. Tulisan bukan? Iya. Tentang apa? Peristiwa kan? Nah, inilah yang disebut karisma tertinggi yang berupa tulisan itu. Nah, itulah Al-Quran. Dimuliakan. Dan Al-Quran ini petunjuk hidup bagi semua manusia. Bisa gunakan. Wa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Jangan diklaim petunjuknya orang Islam. Linnas. Nas itu ya nas Manusia. semua manusia. Bukan hudalil muslimin. Iya, iya, iya. Semua manusia boleh gunakan Al-Quran. Nah, manusia kalau pengen memiliki lebih kemuliaan yang lebih di sisi Tuhan, jadilah manusia yang takwa. Untuk jadi manusia takwa, manusia yang menjadikan petunjuk Al-Quran untuk menjadi takwa. Silahkan gunakan Al-Quran supaya kamu jadi manusia yang takwa. Bukan sekedar jadi manusia. Makanya dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil manusia yang sudah mempelajari Al-Quran lalu tidak ragu terhadap kebenaran Quran, dia gunakan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, takwa dia. Ya. Nah, kalau sudah takwa, inna akramakum indallahi mulia apa enggak? Iya. Sebabnya apa? Takwa. Takwa. Dari mana dia bisa takwa? Petunjuknya Al-Quran. Kapan Al-Quran turun? Ramadan. Paham? Ampun, Pun. kurang puas. Bantah? Enggak apa-apa. Nih, Pak. Satu Perumpamannya seperti ngaji 30 juz selesai dalam waktu 1 jam ini. Ini Perumpamannya, Pak. Iya. iya. Sampai surat An-Nas ya. Saya mau nambahin Pak. Iya, monggo. Ya nanti kalau salah mau diluruskan, ini kan cuma pemahaman saya. Iya, namanya Ini tambahan. pemahaman lah. Iya, iya, iya. Tambahan loh ya. Mumpung ada pertanyaan ini nanti Iya. terkait hubungannya gitu Pak. Gimana? Gini nih. Orang puasa itu kan identik dengan mengharap-harap Lailatul Qadar kan? Iya. Mengharap. Dan udah menjadi rahasia umum lah bahwa kepercayaan keyakinan Lailatul Qadar itu datangnya kan antara 21, 23, 27, kalau enggak ya 29. Ya. 25 juga, 25. 25. Itu kita sepakati dulu ya. Iya. Oke. Kalau memang udah kita sepaketin begitu, pemikiran saya nih Pak Kiai. Berarti datangnya Lailatul Qadar itu kita yang menentukan. Ya. Karena apa? Karena begini Pak Kiai. Dan ini juga bukan rahasia umum ya. NU sama Muhammadiyah, organisasi terbesar ini dua ini. Ya. Ini kan kadang-kadang nggak bareng Pak Kiai. Kadang-kadang NU tanggal misalnya hari Minggu atau itu ini yang Lebih awal. Lebih awal. Kalau misalnya NU itu pas ganjil, otomatis dia kan genap. Nah, Ya. berarti kan dia sendiri yang tentukan. Nah. Oh ganjil nih NU tanggal ini. Enggak, Ya. Muhammadiyah tanggal ini karena mulainya kan beda. Iya. Apakah benar itu Pak Kiai? Lailatul Qadar itu yang Tuhan kita. Nah, itu kan berdasarkan bukti yang kita lihat. Yang mengatakan Lailatul Qadar turunnya di 1
hari malam ganjil ya. Itu umumnya gitu. Kebanyakan orang kan begitu Pak. Orang kita perhatiin kalau ganjil itu kan orangnya banyak Pak. Asik nih, asik. Ini ganjil ini datang enggak karuan itu karuan. Asik nih. Coba kita belajar cerdas dulu lah. Ojo pinter-pinteran argumentasi menang-menangan dalil. Asik nih. Ini sebetulnya Lailatul Qadar itu satu malam. ya. Di mana pada malam itu terjadi peristiwa diturunkannya Al-Qur'an. Jadi inna anzalnahu fi lailatil qadri. Jadi inna anzalnahu sesungguhnya aku turunkan dia Al-Qur'an fi lailatul qadri pada malam qadar. Malam qadar itu malam yang ditentukan. Bukan malam yang menentukan. Malam yang ditentukan. Siapa yang menentukan? Ya kita lah yang menentukan malam itu. Itu. Terus dengan kalimat ini kan udah jelas ya. Iya. Yang turun di malam Lailatul Qadar apa sih? Al-Qur'an. Ngapain diharap-harap udah turun apa belum sih? Udah. Ngapain diharap-harap? Malah yang ditungguin di malam ganjil. Sedangkan menentukan ganjilnya aja kagak jelas. Pengetahuan Muhammad Yaman, kok. Terus oleh nentoknya ganjilnya itu kapan? Ya itu. Apa Asik tidak ya. sampean malam ini menentukan? Malam yang ditentukan malam ini. Ya. Malam yang ditetapkan. Saya akan tetapkan, akan saya tentukan diri saya berjanji dengan terhadap diri saya dan diri saya akan berjanji untuk memenuhi janjinya terhadap diri saya sendiri. Setelah lebaran nanti saya harus lebih sergap ngaji. Keren. Ya. Jadi begitu Syawal ada perubahan dan ada peningkatan. Tentukan kapan saya harus bangkit ngaji. Ya. Pribun. Sepakat. Lailatul Qadar itu malam penentuan. Jadi Yang menentukan diri sendiri. ya. Gini. Mau nunggu malam ganjil. Lu bilang ganjil tanggal 21 dulu ke masjid. Tumben tengah malam ke masjid Pak. Malam ganjil kan 21 itu. Iya. Dan besok 22. Kok nggak ke masjid langsung? Ah genep. Orang yang cerdas nggak begitu. Nggak begitu. Perhitungannya. Perhitungan orang yang cerdas yang pasti Lailatul Qadar itu kalaupun ada di bulan Ramadan. Ya. Orang yang cerdas itu orang yang tukang cari ikan, tukang mancing, ya kan? Tukang mancing yang cerdas, gak mau kesuwen berlama-lama nyat kesuwen kalau kebanyakan ngelampun ngentek rokok akeh. Dia nggak mau menghabiskan rokok, bendung aja dari sana. Misalnya Ramadan bahasa sini bendung di sono, bok ikannya mesti kena nggak? Kena. Itu orang cerdas. Terus nggak ngabisin rokok. Lu mau namu gini sambil rokokan. Mancing udah ngabisin rokok dapat nggak seberapa. Iya. Namu mesti kena apa? Iya, pasti. Ah iya mana orang apa nggak ada nunggu selikur. Iya nek medune nemen tanggal 8. Kok tanggal 8 Pak suka-suka Allah kan kekuasaan Allah kan nurunin bukannya baik kita. Kan inna anzalnahu aku yang menurunkan. Allah. Nggak ditentukan tanggalnya ya. Iya. Di ayat itu nggak ada penentuan ganjil dan genap. Ada witir, kan ganjil. Witir itu ganjil. Nah, makanya sebetulnya jangan bilangan dong. Iya. Kalau ganjil genep itu mesti bilangan. Karena kalau udah bilangan pikirannya duit jadi Lailatul Qadar kok cirine wong Lailatul Qadar kok bar bojo duwe akeh. Orang mau duiten jenenge. Akhirnya dihitung bilangan ganjilnya. Duit tak bilangan lah. Iya. Cuma 10. Kok cuma 90 Pak? Genepi ngono ya. Genepi piro? 100. Nah ya itu hitungannya menungso utek ngono iku tok. Genep ganjil genepi. Ora genep ya kan? Itu makanya Allah enggak suka sama yang model-model kayak gitu. Iya. Nah, mestinya bukan ganjil bilangan. Yang berpikir ganjil itu apa lah? Ganjil itu witir. Ah ya witir itu apa? Biar kamu paham witir. Oh, witir itu ganjil. Iya ganjil apa? Ya witir. Nggak paham. Nggak paham. Coba cari petunjuk yang jelas. Apa Iya. sih witir itu? Iya. Innallaha witrun. Sesungguhnya Allah itu loh witir. Iya. Jadi witir itu siapa? Allah. Allah ya. Gula ya Allah sudah nunggu Ramadan.
Om nek gak Ramadan Gusti Allah lagi halan-halan. Healing. Iya luar negeri kita gimana sih? Allah tuh maha meliputi kita kok dari ditunggu Ramadan. Kalau memang tujuannya Allah kenapa mesti Ramadan sih? Iya. Harus nyembah Ramadan menyembah Allah. Nyembah Allah. Jadi mikir itu Bang. Gusti Allah. Nah iya, justru orang Ramadan, orang yang saum Ramadan pahalanya nggak jelas. As-saumuli wa najibi. Ganjaran yang pertama urusanku. Iya kan? Terus mengharap apa kamu Moso? Iya. Hanya kegembiraan diberikan harapan kamu akan dapat kegembiraan. Farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kegembiraan yang pertama ketika Idul Fitri. Iya. Ya kan? Kegembiraan kedua karena berjumpa dengan Rohmu. Rohmu itu ya Allah. Allah itu innallaha witrun, yang ganjil itu. Jadi di bulan ini yang kita yang paling penting bagaimana menjumpai Rob itu. Berjumpa dengan Rob itu. Iya. Iya. Jadi semua urusan beres. Mau yang bisa beresin urusan ini Gusti Allah. Yang ganjil itu. Makanya innallaha witrun, sebenarnya Allah itu witir. Yuhibbul witro. Allah itu cinta sama yang witir. Allah itu ganjil, Allah itu cintanya sama yang ganjil. Zaman pengennya genep kan? Nah, zaman kalau dibilang Mas Eko era genep gini. Seneng kok nak? Marah. Enggak seneng kan dibilang era genep. Iya. Makanya Allah enggak cinta sama sampean. Allah itu cintanya sama yang era genep. Ora genep itu ganjil. Zaman maunya genep. Ya, kenapa enggak seneng sama orang era genep itu? Nah, genep ini Pak, ngono dari apa ora genep ini. Justru yang ganjil itu yang dicintai Tuhan. Nah, ketika engkau sudah ketemu ganjil itu, begitu bulan Syawal akan berubah sudut pandangmu. Sudut pandangmu yang tadi sudut pandang genap akan menjadi sudut pandang ganjil. Kalau kamu pengen bisa mempertahankan Lailatul Qadar sampai Ramadan yang akan datang, ganjilkan, witirkan sudut pandangmu. Sudut pandang witir berarti sudut pandang Tuhan. Sudut pandang Tuhan tidak ada baik, tidak ada buruk, tidak ada bagus, tidak ada benar, tidak ada salah, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada. Robbana ma khalaqta hadza batin. Tidak ada yang batin. Semua keren. Baik buruk sudut pandang manusia. Manusia genap. Baik buruk itu genap. Laki perempuan genap. Atas bawah. Depan, belakang, kanan itu genep Pak namanya. Pasangan. Ganjil nggak ada. Allah nggak butuh atas bawah, nggak butuh depan belakang, nggak butuh itu. Bahkan nggak butuh tempat, tempatnya yang bikin. Ganjil Allah itu. Ganjilkan sudut pandang, gunakan sudut pandangnya Tuhan dalam mengurus segala persoalan hidup, beres sampean. Sampean pakai sudut pandang sampean, padahal itu kecampuran ego. Iya. Berantem urusannya bro. Kembalikan kepada Allah, beres enggak? Makanya Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin. Segala urusan beres itu dengan izin Tuhan. Iya. Karena Tuhan itu pandangannya ganjil. Sudut pandangnya itu Lailatul Qadar, Bro. Halo, siapa yang nanya Lailatul Qadar? Nah, ini. Orang nggak kenal kok Lailatul Qadar kok jarep-arep di apa ngintip, emang bidadari lagi mandi di kayak Jakarta Aruf aja. Berapa sih efeknya? Mas Joko komplain juga enggak begitu Pak. Oh, enggak apa-apa Pak. Tanya. Enggak, sebelum bertanya pada sumbernya, saya ingin berdiskusi. Ya. Oh, diskusi sebelum nanya, diskusi dulu ya. Artinya bertiga mengeroyok kayak lah. Iya. Ini pertanyaan juga. Iya, gimana. Kita keroyok. Kalau kita selama ini mengintip Lailatul Qadar, Ngintip. ya rata gitu. Iya. Terus efeknya apa gitu kita kalau mendapatkan Lailatul Qadar? Efeknya dapat Lailatul Apa Qadar. gitu ya? Ya apa efeknya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar jadi kagak tahu dia. Ya katanya kan Allah akan berubah gitu ya. Ya kan? Kalau untuk itu tidak harus menunggu Lailatul Qadar kan? Iya. Allah kan bisa kapan aja gitu merubah Betul. kayak gitu. Kenapa harus ditunggu Lailatul Qadar? Ya. Terus kalau memang turun malaikat, tapi kan kata dulu deh ya dengan kata Iya, gimana. setiap malam tuh Allah
nyuruh malaikat gitu. Ya. Setiap malam tuh Turun ke langit-langit dunia. Ah, iya. Terus ngurusi gitu catat siapa ya, gitu. ya, terus Iya itu. Kenapa? ya efek dari Lailatul Qadar gitu kan. Biasanya umumnya orang taunya oh dia jadi lebih mulia gitu kan. Entah dia Terus secara Allah merubah gitu kan. Ya tadi sebagaimana yang udah dijelaskan, ketika seseorang mau menentukan Lailatul Qadar itu sudah gitu kan, artinya dia ada sikap yang dilakukan. Nah, segala sesuatunya itu ya dimulai dari sikap sebenarnya. Bagaimana kita mau menyikapi tentang Lailatul Qadar. Kalau dia tentukan hari ini saya dapat Lailatul Qadar, berarti kan ada perubahan dalam hidupnya. Ya mungkin gitu kan, tadinya dia kurang rajin atau males, ya jadi berubah jadi rajin gitu kan. Tapi kalau ditentukan Lailatul Qadar itu berefek kepada urusan dunia, saya rasa itu nggak kurang tepat. Gitu, yang begitu orang kafir juga banyak, ya kan? Gitu. Jadi sebenarnya bukan itu. Ya lebih tepatnya tadi efek dari puasa, efek dari Lailatul Qadar. Sanggup nggak Lailatul Qadar itu menjadikan kita lebih bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Tuhanmu adalah orang yang paling bertakwa di hadapan Allah, kan begitu. Nah, seperti itu Bang. Ya, jadi ya kalau efeknya apa gitu kan? Ya takwa, udah. Lebih bertakwa dari sebelumnya dan jadi lebih baik. Kalau nggak ada efeknya di kita gimana? Ya, setelah Ramadan, berarti nggak dapat gitu? Nggak dapat, udah. Bisa dipastikan nggak dapat, udah. Gitu aja. Bukan mewakili Tuhan saya, bukan. Gitu kan. Saya cuma nambahin aja. Lalu apakah masih nambah. apa sih namanya? Gimana? Masih nambah. Ketentuan itu cuma diberikan cuma 1 buah gitu. Kalau doang dapat gitu. Ya nggak bisa gitu Iya. lah. Nggak bisa Menurut gitu. saya. Hamba Allah itu banyak gitu kan. Misalkan kayak Kang Lukman dapat, nggak tahu saya enggak gitu. Gitu. Tahu dari mana? Gitu kan. Ya itu karena orang kebanyakan ya begitu ya. Iya. Ya, kebanyakan. Dapatkan Lailatul Qadar ya itu. Wah, lu dapat loh gitu. Ya, itu kan persepsi ya, pandangan orang. Tapi yang jelas gini, ada tanda dan ini perlu saya tanyakan juga dengan Pak Yai. Kalau orang yang bertakwa, gitu kan, dia punya efek lebih baik, itu biasanya dan itu dijelasin di Al-Quran itu, yarfa'ilahil ladzina amanu waladina utul ilma darajat. Nah itu jelas tuh. Allah mengangkat orang-orang beriman dan yang diberikan ilmu itu beberapa derajat. Artinya punya strata, punya makom tersendiri. Nah terus ada istilah gini, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu banyak, para waliullah itu banyak. Nah para waliullah itu punya ciri-ciri. Ya jelas kalau waliullah udah bertakwa lah ya, gitu kan. Nah ini saya mau tanyakan begini Pak Yai. Mau nanya sekalian, yang mungkin Andri kan. Ini udah takwa ceritanya gitu kan. Terus ada makomat gitu kan. Ada makomat di sini artinya Allah itu memiliki kekasih-kekasih Allah gitu, memiliki wali-walinya ya. Tanda dari kewalian, terus strata kewalian ya di hadapan Allah ya menurut versi Islam itu seperti apa Pak? Tanda kewalian itu seperti apa? Mas Eko ngopi ya? Ya biarin dah soalnya. Lupa saya. Ya nanti dilihat di Quran. Ya. Kira-kira saya tak ingat-ingat, kalau salah nanti Iya. cari ada di Quran nanti. Pinjem dong. Apa? HP-nya. Ya. Ala inna auliya Allah Ya. la khaufun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, masih ada hubungannya nih. Ya, terus Oh jelas itu. ya. Yang ditanyakan kan Ya. ciri-ciri kekasih Allah. Ya, betul. Allah, ketahuilah, ketahuilah. ingatlah, Ingatlah. eling-eling. Ya. Ya. Inna Ina. setuhune Iya, sesungguhnya aulia Allah, kekasih-kekasih Allah itu la khaufun. Cirinya tidak pernah khawatir, nggak pernah takut alaihim atas mereka. Ya. Walahum yahzanun, dan dia tidak pernah punya rasa sedih menghadapi apapun, karena dia hari ini adalah miliknya. Hari ini milikku. Gitu. Sehingga dia tidak lagi berpikir masa lalu dan tidak lagi berpikir masa yang akan datang. Dia senantiasa mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga angin berhenti berhembus, gelombang pun tidak ada.
Apa gelombang di pikirannya udah nggak ada, udah nggak lompat ke masa lalu, udah nggak lompat ke masa Akan yang akan datang. Iya. Yang ada hari ini nikmat, disyukuri, bahagia datang. Mulailah dia. Lah kau pun dadak banget. Balahum yang janun nggak sedih sih ya. Iya. Siapa orang yang bisa gitu? Alladzina amanu. Itu hanya bisa digapai oleh orang yang beriman wa kanu yattaqun dan dia takwa. Makanya orang yang saumnya Ya. sudah bisa menggabungkan amanu dan tatakun, Ya. itulah saumul muhsinin. Orang kasih Allah itu pasti ihsan makomatnya. Ya. Bukan iman, bukan Islam, tapi sudah ihsan makom tertinggi. Halo? Halo. Masih kurang? Nyambung, Pak, nyambung. Lanjut. Kurang? Kurang, Pak. Ada kurang apa lagi? Ya kurang ya maksudnya begini. Dijelasin bahwa waliullah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jelas ada hal yang bisa memotivasi atau landasan dia kenapa dia tidak takut, dia tidak bersedih. Padahal kan dunia itu kan identik. Oh ya ada. Nah, itu kenapa gimana? alasan dia nggak takut? Gampang. Nanti ada lagi di Quran lagi. Jadi itu kan kalimat-kalimat sampan adalah bahasa-bahasa Arab. Iya. Yang bisa menjelaskan dengan paham halusnya Arab lagi. Iya. Karena itu bahasa Arab. Iya. Makanya Arab lagi yang menjelaskan. Karena itu bahasa kalimat Tuhan yang bisa memberi pemahaman Arab Tuhan lagi. Cari dong kalimat Tuhan yang sempurna. Wa tamat kalimat Rabbika. Ada gini. Gimana? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Nah, Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kopi lagi? Kopi lagi nggak? Masih ada? iya. Sesungguhnya orang-orang qalu yang mengatakan Rabbuna Allah. Robku yang menciptakan aku adalah Allah Tuhan satu-satunya. La ilaha illallah. Wahdah la syarikalah. Sumastaqamu. Iya. Dia istiqomah, teguh pendirian. lagi nih. Kalau bukan Allah tidak. Iya. Nah, orang yang sudah seperti itu, pekerjaannya setiap hari begitu. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan untuk mereka-mereka yang begitu itu, para malaikat. Malaikat itu katakan, Allah khafu, jangan takut kamu. Allah takhafu. Barataksanmu, jangan sedih. La khaufun alaihim walahum. Yahzan. Akhirnya dia tidak takut dan tidak sedih. Kenapa? Dimotivasi oleh malaikat banyak. Tatanazzalu malaikat, para malaikat turun mengatakan kepadanya. Iya. Yang ahli zikir la ilaha illallah dengan istiqomah tadi. Iya. Allah takhafu, kamu jangan takut. Jangan khawatir. Wala tahzanu, kamu enggak usah susah, enggak usah sedih. Wa abshiru bil jannah. Bergembiralah kamu dengan kebun-kebun jannatin tajrimin tahtiha al-anhar. Kamu akan hidup dalam kesuburan, kemakmuran, kecukupan, adem, ayem, tentrem. Di situ ada jannah. Gak kurang sandang, gak kurang pangan, tempatnya tenang. Mau apa kamu? Boleh. Jannah namanya. Iya. Kemudian diartikan dengan surga. Surga. Alladzi kuntum tu'adun. Itu sudah dijanjikan untuk kamu oleh Allah. Itu dijanjikan oleh Allah untuk kamu. Allah nggak pernah mengingkari janji. Plus, ingat kamu, nahnu, kami semua para malaikat, aulia hukum, kekasih-kekasih kalian, coba, kekasih kok malaikat? Khodam. Hah? Masalahnya khodam beli, Pak. Enggak tahu betul apa. Karena itu yang menimbulkan karomah. Iya. Itu yang karomah itu kemuliaan. Iya. Itu loh karomah. Lo sampean pengen karomah, Nggih. istiqomah gak gelem. Karomah pengen Istiqomahnya gak enggak mau. istiqomah. Pengen jadi wali tapi gak gelem istiqomah. Iya. Kalau bicara wali yang bicara karomah. Betul. Lo sampean ngarep pengen jadi wali gak gelem istiqomah. Pengen karomah gak gelem istiqomah. Iya. Gak teguh pendirian. Pendirian takutnya ini loh Pak. Lo ya gak jadi wali sampean. Kan wali itu kekasih Allah kok. Iya. Pergi Pak. Ngono iki piye?
Oh ya wis wedi aja wani-wani ngono ae meneng ae ngono ae. Iya. Nahnu auliya hukum. Kami para malaikat bolo-bolo kalian, kekasih-kekasih kalian, pelindung kalian. Masih kan rasa takut? Iya. Bolo malaikat kok wedi. Cemen. Dipegang iku sakno peline ora. Nek sakno peline berarti lanang. Nek sakno berarti wandu. Wadon. Itu sini. Iya. Kan? Nah, kapan fil hayati dunia? Sejak di dunia ini aku sudah pelindungmu, kekasihmu, bolomu, ojo wedi-wedi. Wis pokoke kudu wani, nek wani ojo wedi-wedi ana aku. Nek wedi ya wis aja wani-wani berarti kowe ora percaya karo aku. Berarti imanmu ngedobos. Artinya iman kepada malaikat, iman sama yang gaib. Di mana? Sampai akhirat. Iya. Wis kowe selamat dunia akhirat ada dalam ini kan. Amin. Urusanmu beres. Wong Gusti Allah sing nyuruh. Itu Lailatul Qadar. Ya. Masih kurang. Oke. Paham, Pak. Ya ini wis katanya memotivasi, Pak. Ya itu dah. Iya, gitu. Gitu. Itu. Iya. Iya, weh. Iya. Di Qurannya ada enggak tadi tuh? Iya, ada, Pak. Ya wis. Mau nambahin Pak. Oh, tambahin. Jangan nambah. Udah mana monggo silakan Berarti tambahkan. penyampaian saya ada yang kurang dong. Ya, Yang cuma ditambahin. nambahin ada Nambah pertanyaan. ada ganjel. Ya tetap masih ada hubungannya. Kalau saya nambahin pasti ada. Nambahin pertanyaan apa nambahin jawaban? Nambahin ini Pak, apa kesepakatan nih Pak? Kesepakatan. Sepakat. Pertanyaan pertama saya gini Pak. Takit. Takit. Menguatkan.